Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih di channel Raffi Saka. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi membahas alur sebuah cerita. Oke, sebelum lanjut, yuk bantu subscribe dan like serta komen serta share ke teman-teman kalian agar admin semakin semangat lagi membuat video terbaru di setiap harinya. Oke, langsung saja kita mulai. Damar, Damar, di mana kamu? Keluar dari sini. Di gerbang sekolah kedokteran Suan, sebuah taksi berhenti. Sutai dan Leo Mansan berlari ke akademi dengan marah dan Sutai berteriak keras. Damar berjalan keluar dari ruang beku. Sutai mengambil beberapa langkah ke depan, meraih kerah Damar dan meraung dengan marah. Di mana putriku? Dia meninggal. Damar tidak melawan dan bahkan ekspresinya tidak banyak berubah. Jika Sutai bergerak, Damar pasti akan menerima pukulan keras ini. Dia tidak mati. Sutai tidak bisa menerimanya. Dan meraung satu demi satu. Dia meninggal karena shock karena kehilangan darah yang kelebihan di tubuhnya. Dan karena dia mati terlalu lama, otaknya mati. Dan jantungnya menunjukkan tanda-tanda atrofi. Jika kamu ingin menyelamatkannya saat ini, kecuali itu adalah makhluk abadi. Mari kita hadapi itu, Paman. Damar menggertakkan gigi dan meraung dengan suara rendah. Aku tidak percaya Xiao Yu tidak akan mati begitu saja, bukan. Sutai meraung, matanya memerah, dan tinjunya yang dia kepalkan ingin menghancurkan wajah Damar dengan keras. Tapi, meskipun lengannya gemetar panik, dia tidak pernah melambaikannya. Jelas sekali dia berteriak tidak percaya, tapi dia menerima takdirnya. Alasan mengapa saya mengirim Xiao Yu ke sini adalah untuk menggunakan peralatan di sini untuk membekukan mayatnya sementara. Setelah keterampilan medis matang, saya akan menemukan cara untuk menyembuhkan Xiao Yu. Damar berkata dengan suara serak. Sutai menatap Damar dengan mata terbelalak, kemudian dia melepaskan tangannya dan bersandar ke dinding di sampingnya dengan lesu. Yu kecil putriku, Liu Mansan menangis dengan sedih dan ketika dia menjadi emosional, dia pingsan di tempat. Mansan, Sutai dengan cepat mendukungnya. Paman bawa Bibi kembali untuk beristirahat dulu, biarkan aku yang menangani masalah ini, kata Damar dengan suara serak. Apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Sutai menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara serak. Saya pikir hanya itu yang diperlukan. Urusan Xiao Yu, kamu tidak ingin berpartisipasi lagi. Dengarkan Paman. Paman adalah demi untuk kebaikanku. Damar mengerutkan kening, menatap Sutai dan berkata, Paman, kamu sepertinya tahu sesuatu. Saya tidak begitu jelas tentang situasi spesifiknya. Ketika saya pergi ke toilet tadi malam, saya melihat Xiao Yu menjawab telepon di balkon sendirian. Sudah sangat larut mendengarkan nada percakapan Xiao Yu. Pihak lain seharusnya seorang pria besar dan Xiao Yu terus-menerus berbicara memohon pada pihak lain. Kurasa alasan mengapa Xiao Yu bunuh diri juga karena orang ini. Sutai berkata dengan acuh tak acuh. Siapa orang yang menelpon Xiao Yu? Damar bertanya dengan cemas. Sutai menggelengkan kepalanya. Damar, aku berkata, jangan ikut campur dalam masalah ini. Ini tidak baik untukmu, Xiao Yu, seniman perusahaan Yang Hua. Dengan Yang Hua sebagai pendukung, bukan orang biasa yang dapat memprovokasi mereka. Tetapi pihak lain tidak hanya memprovokasi, tetapi juga memaksa putri saya untuk mati. Saya pikir pihak lain jelas bukan orang biasa. Setidaknya itu bukan sesuatu yang bisa kita tangani. Jadi Xiao Yan cepat kembali. Xiao Yu, Kuan harus menjadi kecelakaan. Saat berbicara, Sutai memalingkan wajahnya ke samping lagi, menyeka air matanya secara diam-diam. Damar terdiam. 10 jari membentur dinding di telapak tangannya dan sebuah gigi hampir remuk. Saya mengerti. Damar menarik napas dalam-dalam. Sutai tidak mengatakan sepatah kata pun, memeluk Liu Mansan yang pingsan dan berbalik untuk meninggalkan sekolah Suanyi. Damar duduk di kursi di sebelahnya, juga mengeluarkan sebungkus rokok, menyalakan satu dan wajahnya penuh kesuraman. Direktur Lin, pada saat ini Kang Jiahou datang dengan tergesa-gesa. Damar mengangkat kepalanya. Sebaiknya kamu menonton berita hari ini.
kata Kang Jiahao dengan sungguh-sungguh. Damar mengeluarkan ponselnya dan membuka berita hangat, tapi hanya melihat deretan kata-kata mengejutkan di halaman depan berita. Superstar populer Suyu yang terkena 100 miliar kerusakan yang dilikuidasi memotong pergelangan tangannya dan bunuh diri. Mengesampingkan berita, komentar di bawah berita sangat panas. Apa? Nona Suyu bertarung ratusan miliar? Palsu kan? Berita ini pasti palsu juga. Bagaimana bisa Nona Suyu berhutang ratusan miliar uang? Apa yang dilakukan? Bisakah dia berhutang begitu banyak? Aku tidak perlu otak untuk menyebarkan rumor sekarang. Apakah rumor yang begitu jelas telah dipatahkan? Jangan khawatir, tunggu pembalikannya. Aku menonton Nona Suyu berpartisipasi dalam variety show kemarin. Mengapa dia tiba-tiba mati hari ini? Mengerikan. Netizen tidak bisa menerima suara melengking yang konstan. Namun komentar terbaru adalah wawancara eksklusif dengan banyak netizen yang makan melon. Mulai kamu tidak tahu, Nona Suyu berhutang ratusan miliar pada keluarga Sen dan dia harus membayarnya kembali dalam waktu sebulan. Jika Nona Suyu tidak membayarnya kembali, dia tidak hanya akan dimasukkan dalam kredit investasi. Selain itu, menurut kontrak Nona Suyu akan mulai sekarang, dia akan menjadi milik keluarga Sen. Dia akan melakukan apapun yang keluarga Sen ingin dia lakukan. Dia tidak bisa menolak. Nyata, kau tidak membohongi kami kan? Bagaimana aku bisa berbohong kepada orang-orang besar? Jika kamu tidak percaya padaku, beritanya akan segera keluar. Apakah begitu? Banyak orang yang masih akan spektif. Namun segera berita lain muncul di internet yang segera mengejutkan semua orang. Mengatakan itu berita sebenarnya adalah Weibo. Blogger Weibo tidak lain adalah keluarga Sen. Mereka langsung mempresentasikan kontrak yang ditandatangani oleh Suyu dan berfoto yang diambil untuk semua orang. Tapi gambar setelah presentasi adalah gambar yang sudah ditandatangani oleh keluarga Sen. Damar membuka Weibo dan melihat lebih dekat. Baru kemudian saya menyadari bahwa semua ini adalah konspirasi keluarga Sen. Sejak Sen Yaoming mengundang Suyu untuk makan malam, keluarga Sen sudah merancang jebakan, hanya menunggu Suyu masuk jebakan. Suyu berpikir bahwa Sen Xiaoming sedang memikirkan dirinya sendiri, tetapi sebenarnya Sen Xiaoming tidak hanya memikirkan Suyunya, tetapi juga semua yang ada di kebelakangnya. Setelah Weibo keluarga Sen dibebaskan, hampir semua orang tahu bahwa yang memaksa kematian Suyu adalah keluarga Sen. Keluarga Sen membuat semua materi yang disiapkan tersedia untuk umum. Ketika semua orang yang melihat kontrak yang direvisi dan film yang diedit, sikap mereka sangat berubah. Keluarga Sen yang telah dimarahi oleh banyak orang segera menjadi objek hati semua orang. Orang-orang mulai mencuci tanah untuknya dan mulai memahami kesulitan keluarga Sen. Setelah beberapa saat, keluarga Sen berubah dari seorang pembunuh kepada seorang korban. Beberapa orang bahkan mulai mencela dan bahkan menghina Suyu. Damar mematikan telepon dan menarik napas panjang. Wajahnya tidak senang atau sedih. Direktur Lin dapat dipastikan bahwa keluarga Sen yang melakukannya. Saya pikir mereka pasti telah merusak jumlah dalam kontrak dan memodifikasi gambar aslinya. Jika tidak, mereka tidak akan pernah merilis pesan ini dengan begitu percaya diri. Kang Jiahao datang, berkata dengan suara serak, apakah tujuan uang itu? Ya, dan itu bukan untuk uang, Nona Suyu. Pada akhirnya itu meminta uang dari Yang Hua kita. Kang Jiahao mengambil sepotong informasi di tangannya, mengeluarkan ponselnya, membuka Weibo dan berbalik ke Weibo keluarga Sen. Busu menunjuk ke gambar di atas dan berkata ke Direktur Lin, apakah kamu melihat ini? Ada aturan bahwa jika Nona Suyu tidak dapat membayar hutangnya, maka Yang Hua juga berkewajiban untuk membayar semua hutangnya. Hutang pada akhirnya beban akan ditanggung olehku, Yang Hua. Damar mengepalkan tinjunya dengan erat dan kemarahan di matanya sangat kuat. Jadi Xiao Yu memilih untuk memotong pergelangan tangannya untuk bunuh diri agar tidak melibatkanku, Damar berkata dengan muram. Kang Jiahao tidak berani mengatakan sepatah kata pun atau atur mobil, sekarang bawa aku ke Hotel Marriott. Aku ingin berbicara dengan keluarga Sen, bisik Damar. Direktur Lin, kamu tidak bisa impulsif dalam situasi ini. Kalau tidak, semuanya akan menjadi tidak terkendali, kata Kang Jiahao buru-buru.
Siapkan mobilmu sekarang. Damar menggeram. Kang Jiao membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia memilih untuk menyerah. Direktur Lin, aku akan pergi denganmu. Tidak, tunggu aku di sini. Damar berkata dengan suara serak dan berjalan menuju gerbang. Tak lama sebuah Bentley berhenti di gerbang. Damar masuk ke mobil dan mobil melaju pergi. Kang Jiao menggelengkan kepalanya diam-diam, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Damar awalnya berencana untuk pergi langsung ke Hotel Marriott, tetapi berpikir bahwa tampaknya ada properti keluarga Sen lain di kota. Dia segera bergegas ke istana Jijin di pusat kota. Saat malam menjelang, jumlah orang datang di istana Jijin secara bertahap meningkat. Bentley diparkir di gerbang, dan penjaga keamanan di gerbang segera berlari untuk membukakan pintu untuk Damar. "Di mana bosmu?" Damar tanpa ekspresi saat dia melihat penjaga keamanan dan bertanya, "Bos?" Satpam itu tertegun, lalu menyunggingkan senyum dan berkata, "Sayangnya Pak Bos, kita keluar saat ini. Tempat ini dikelola dan dikendalikan oleh beberapa pemegang saham lainnya." "Beberapa banyak pemegang saham lainnya?" "Ya, mereka semua adalah teman bos kita." "Sungguh, itu mudah dilakukan. Panggil semua orang yang bertanggung jawab atas istana Jijin jika kita untuk menemuiku." Damar berkata dengan tenang, berjalan langsung ke lantai pertama, menemukan tempat duduk di sudut, menuangkan secangkir teh dan menunggu sambil minum. Namun setelah menunggu 10 menit penuh masih tidak ada yang datang. Damar segera bangkit dan berjalan menuju lantai 2. "Wakil presiden akan segera datang, tunggu sebentar." Penjaga keamanan menghentikan Damar. "Segera tiba. Saya melihat bahwa mereka minum dengan gembira. Mereka mungkin tidak akan datang kepada saya," kata Damar dengan tenang. Penjaga keamanan terkejut dan menatap Damar dengan heran, tetapi tidak bisa membuka mulutnya. Memang wakil direktur lainnya makan dan minum dengan baik sekarang. Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk berurusan dengan Damar? Dan begitu mereka mendengar bahwa mereka sedang mencari diri mereka sendiri, mereka tahu siapa itu, dan mereka menghilang begitu saja. Damar melirik penjaga keamanan dan terus berjalan menuju lantai 2. Keamanan ingin menghentikannya, tetapi melihat Damar mendorongnya langsung ke dengan satu tangan, satpam itu lengah dan langsung jatuh dari tangga. Wajahnya berlumuran darah. Dan di dalam kontak emas tertinggi di ujung lantai 2. Pada saat ini nyanyian dan tarian berlangsung damai di sini, dan lebih dari selusin pria dan wanita muda mengganti cangkir di sini. "Aku berkata bahwa Tuan Muda Sen juga cepat. Begitu perempuan Jalang Suyu ini meninggal, dia melarikan diri, meninggalkan istana Jijin, dan begitu besar untuk kita urus. Oh, bukannya kamu tidak tahu bahwa orang di belakang Suyu adalah Dr. Genius Lin? Meskipun Tuan Sen tidak takut dengan Dr. Genius Lin, dia tidak ingin menimbulkan masalah. Jadi ayo pergi dulu. Tak satu pun dari kita bersaudara makan nasi kering. Kali ini kita akan saya lawan untuk Presiden Sen. Kali ini saya membantu Presiden Sen. Apa yang akan menjadi keuntungan Presiden Sen di masa depan? Kita tidak bisa melupakan kita." "Yaitu ayo, sorak-sorai selesai. Pergi." Satu orang-orang di ruangan itu mengangkat gelas anggur di tangan mereka dan tertawa. Bang! Pada saat ini pintu kotak tertinggi ditendang terbuka dengan satu kaki. Semua orang terkejut dan melihat ke arah pintu, tetapi dia melihat seorang pria yang tak terlalu tampan tetapi bertubuh tegap berdiri di pintu, kakak ipar Xiaoyu. Seseorang memanggil. Ternyata orang-orang ini adalah pria dan wanita muda yang pernah makan bersama Sen Yaoming sebelumnya. "Di mana Sen Yaoming?" Damar bertanya dengan wajah tanpa ekspresi. "Apakah kamu mencari Presiden Sen?" Semua orang tercengang dan kemudian seseorang pria dengan kepala datar dan dasi merah tertawa. "Kakak ipar Xiaoyu, kamu mungkin telah menemukan tempat yang salah. Presiden Sen tidak ada di sini. Tempat ini akan mengikuti Presiden Sen mulai sekarang. Tidak masalah, dia telah mentransfer tempat ini kepada kami. Kamu tidak dapat menemukan Tuan Sen di sini." "Jadi di mana dia?" Damar memandang orang-orang tanpa ekspresi dan bertanya, "Bagaimana kami tahu?" Pria berdasi merah itu mengangkat bahu. Damar mengangguk ringan, menutup pintu dan menarik asuransi. Pria dan wanita itu mengerutkan kening. "Kakak ipar Xiaoyu, kami adalah pesta pribadi dan kami tidak mengundang Anda. Jika kamu ingin minum, silahkan keluar dan minum. Beberapa banyak yang kamu habiskan terserah saya. Adapun tempat ini, kamu mungkin tidak memenuhi syarat untuk minum di sini."
Pria berdasi merah, dia berbicara lagi, menyipitkan matanya. Mereka tidak ingin duduk dengan sampah seperti Damar. Terlalu murah, namun Damar mengabaikannya, berjalan ke meja sendirian, mengambil gelas anggur merah di sebelahnya dan mengocoknya. Cairan merah terang berputar di dalam gelas. Aku hanya memberimu satu kesempatan. Satu-satunya kesempatan, katakan padaku, di mana Shen Yaoming? Tidak ada emosi dalam suara itu, seperti sebuah ultimatum. Pria dan wanita di tempat kejadian saling memandang bingung. Ada apa dengan orang ini? Apakah kepalanya patah? Beraninya dia mengancam kita. Ini sangat lucu. Semua orang menutupi bibir mereka dan tersenyum. Mata mereka penuh dengan ejekan dan penghinaan. Lihatlah Damar, sepertinya badut. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Tampaknya sengaja melakukan ini untuk mempermalukan Damar. Damar mengguncang gelas anggur merah dan setelah sekitar 10 detik dia meminum anggur di gelas, mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Di mana? Damar berkata dengan tenang. Si Ngang ini datanglah ke istana Jijing segera. Ya, telepon kemudian mengakhiri panggilan. Orang-orang di sebelahnya mendengar panggilan singkat Damar dan mereka semua tertawa terbahak-bahak. Yo, kakak ipar Xiaoyu mengguncang orang. Kakak ipar Xiaoyu, apakah kamu marah memanggil seseorang untuk memukuli kami? Ups, kalau begitu kita terlalu takut. Orang-orang tertawa terbahak-bahak dan ditertawakan. Pria dengan dasi merah melemparkan gelas anggur ke atas meja dan berkata sambil mencibir, nama keluarga Lin, kamu terlalu serius, sebut saja kamu ipar Xiaoyu, begitulah cara kami menghadapi Presiden Shen. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah orang besar? Begitu kata-kata ini jatuh, Damar menatap pria dengan dasi merah. Matanya tenang dan ekspresinya tenang. Apakah kamu benar-benar berpikir tidak mengenalmu? Kamu hanya menyanyiakan menantu orang lain. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai bawang? Saya menyarankan Anda jangan malu, cepat naik, kalau tidak tuan muda ini akan mengecewakanmu hari ini. Kamu merangkak keluar. Pria berdasi merah itu melanjutkan. Kali ini saya telah merobek wajah saya dan saya tidak mengatakan sesuatu yang sopan. Damar terdiam dan terus menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Juga minum minuman ibumu. Ibuku menyuruhmu minum. Seseorang wanita dengan riasan tebal di sebelahnya bergegas dan menampar gelas anggur di tangan Damar dengan tamparan. Beng, gelas anggur jatuh ke tanah dan pecah. Suara renyah bergema di seluruh kotak. Kakak kedua, aku tidak bisa menahannya. Biarkan aku memberi orang ini warna, kata wanita itu dengan marah. Alasan kenapa aku tidak memindahkannya adalah karena aku mendengar bahwa orang ini ada hubungannya dengan Damar. Dikatakan bahwa Damar naksir istrinya. Sekarang Shen Yishao menjalin hubungan dengan Damar. Aku tak ingin marah, tapi sampah ini sebenarnya berani liar di wilayahku. Aku juga bukan kesemek yang lembut. Pria dengan dasi merah melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, adik perempuan, hadapi saja dengan caramu. Oke, wanita itu menyeringai mengambil garpu makan di atas meja dan berteriak, pegang dia untukku dan biarkan aku membuat beberapa lubang di tangannya. Ini baik. Orang di sebelahnya segera meraih bahu Damar dan menekannya dengan keras di kursi, membuatnya tidak bisa bangun. Seseorang meraih lengannya dan menekan telapak tangannya ke meja. Tanpa ragu wanita langsung memegang garpu perak dan menusukkannya ke telapak tangan Damar. Garpu perak benar-benar melewati tubuh Damar. Darah tumpah. Wanita itu menyentak lagi. Beberapa lubang merah terang muncul di telapak tangan Damar. Orang-orang di sekitar tertawa. Wajah wanita itu juga penuh dengan senyum mengerikan. Dia memandang Damar, tapi senyumannya membeku. Karena Damar tidak memiliki rasa sakit sedikit pun di wajahnya. Sebaliknya dia tetap tenang. Sepertinya tangannya tidak terluka. Garpu itu tidak menembus dagingnya. Semuanya seolah-olah tidak pernah terjadi. Dia sepertinya tidak merasakan sakit. Wanita itu mengerutkan kening, kesal di hatinya dan menggertakkan giginya. Dan sekali lagi mengambil garpu perak dan menusukkannya ke telapak tangan Damar. Gigitan itu masuk ke dalam tubuh Damar dan ada beberapa lubang darah. Orang-orang yang menonton merasa ngeri. Bisa
Damar masih tidak bereaksi sama sekali. Tidak ada yang tertawa kali ini. Semua orang tercengang karenanya. Apakah kamu tidak tahu itu sakit? Wanita itu kesal dan langsung mengutuk. Tahu. Lalu kenapa kamu tidak berjuang? Kenapa kamu tidak menangis kesakitan? Jika kamu tidak bekerja sama seperti itu akan membuatmu merasa sangat membosankan. Kamu tahu, kata wanita itu dingin. Kamu akan tahu alasannya nanti, kata Damar dengan tenang. Tunggu. Aku masih tidak percaya bahwa aku tidak bisa menyembuhkanmu. Kalian berdua dorong dia ke tanah untukku, kata wanita itu dengan dingin. Hei adik kecil, apa yang ingin kamu lakukan? Mungkin kamu ingin melakukan pertunjukan untuk semua orang di sini. Bukankah itu murah? Anak ini, orang-orang di sebelahnya tertawa. Bahkan jika wanita tua itu adalah anjing murahan, dia tidak akan murah seperti sampah ini. Wanita itu berkata dengan kejam, mengambil pisau dan dari meja di sebelahnya dan berkata dengan kejam, wanita akan memotong darah kehidupan limbah ini. Saya harus melihat apakah bajingan ini akan tetap tenang ketika dia melihat bahwa hidupnya hilang. Adik perempuan ini mungkin, aku juga ingin melihatnya. Ekspresinya pasti luar biasa. Cepat, aku tidak bersabar. Orang-orang di sekitar datang satu demi satu, semuanya dengan minat dan antisipasi yang besar. Lepaskan celananya untukku. Wanita itu mengangkat sudut mulutnya dan berteriak keras. Baik. Keduanya tersenyum dan mengeluarkan tangan mereka untuk mendorong Damar ke tanah dan melepaskan celananya dengan paksa. Tapi pada saat ini Damar masih tidak bergerak, duduk dengan kokoh di kursi. Tindakan orang-orang di sekitarnya sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia. Pria berdasi merah itu sedikit menyeringit, merasa tidak enak badan. Dan saat ini ledakan. Pintu ditendang terbuka lagi, kemudian sejumlah besar sosok bergegas ke kotak apa? Semua orang tercengang dan panik. Siapa? Teriak pria berdasi merah. Tetapi pihak lain mengabaikannya sama sekali. Tetapi berlari ke Damar dengan cepat dan membungkuk. Damar, saya sangat menyesal. Sutian terlambat. Direktur Lin, bab Mendengar orang menyebut dirinya Sutian benar-benar membuat takut orang yang hadir. Siapa Sutian? Itu orang kepercayaan Damar. Jika orang ini benar-benar Sutian, bukankah itu berarti Direktur Damar juga ada di sini? Tetapi semua orang melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak melihat Direktur Damar. Dan kemudian melihat lebih dekat ke Sutian dan dia magang benar. Sutian juga sering muncul di TV dan semua orang yang hadir mengenalnya secara alami. Namun jika kamu tidak dapat menemukan Direktur Damar, itu mungkin. Jantung orang-orang berdetak kencang. Mereka tiba-tiba menyadari sesuatu dan semua mata mereka terfokus pada Damar. Apakah yang dikatakan Sutian benar? Bagaimana mungkin? Tidak, mustahil. Direktur Damar sungguh lelucon. Ibuku pernah melihat Direktur Damar sebelumnya. Bagaimana Direktur Damar seperti ini? Kebodohan. Keterampilan medis Donglin sangat bagus. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki sedikit penyamaran? Apa yang kamu lihat hanyalah penampilan Donglin setelah penyamaran. Sutian berkata dengan dingin. Tenanglah, semua orang tercengang. Namun Damar bangkit dan menikam lehernya dengan jarum perak. Setelah beberapa saat wajahnya kembali ke bentuk aslinya. Ini adalah penampilan Dr. Damar mengesankan. Apa penonton terkejut? Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Dr. Lin yang telah menjaga mereka sudah dekat. Bahkan lebih tidak mungkin bagi mereka untuk berpikir bahwa Damar, menantu yang boros yang dikenal semua orang di Jiangsen, sebenarnya adalah seorang dokter jenius. Ternyata Damar bukan Raja Hijau. Lagi pula orang tidak tahu menghijaukan diri sendiri. Pemandangan itu begitu mengejutkan sehingga tidak ada yang bisa menerimanya. Sutian bawa seseorang keluar untuk membersihkan lapangan dan kemudian blokir sinyal di sini. Damar menoleh dan berkata dengan ringan. Ya, Direktur Damar. Sutian mengangguk dan membawanya ke bawah. Itu benar. Damar memikirkan sesuatu lagi, menoleh dan berkata. Apalagi yang ada untuk Direktur Damar? Sutian bertanya dengan tergesa-gesa. Tutup pintunya. Damar berkata dengan tenang. Sutian tertegun lalu dengan cepat berkata dengan hormat. Oke. Setelah itu pintu ditutup. Hanya Damar dan pria berdasi merah yang tersisa di dalam kotak. Semua orang yang dibawa Sutian dipimpin olehnya. Semua orang tercengang dan bingung apa yang dilakukan Sutian. Pria dengan dasi merah memimpin untuk mendapatkan kembali akal sehatnya dan bertanya.
Bersihkan lapangan, lagi pula ini juga tempat umum. Jika saya melakukan sesuatu di sini itu akan mempengaruhi saya sampai batas tertentu. Kata Damar dengan tenang. Izin, seseorang di sebelahnya melompati. Damar, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Namun Damar tidak menjawab pertanyaannya. Dia mengangkat tangannya menatap wanita dengan riasan tebal dan berkata dengan tenang, luka-luka ini baru saja kamu buatkan. Wanita dengan riasan tebal itu tiba-tiba menggigil dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur dan berkata dengan ketakutan, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Namun begitu dia selesai berbicara, Damar tiba-tiba menampar wajahnya. Wanita itu dengan keras, ledakan. Wajah wanita itu dipukul dengan keras dan meledak di tempat. Tulangnya hancur dan kepalanya hancur seperti semangka yang meledak. Dia bahkan hampir tidak bisa berteriak, seluruh tubuhnya bergetar hebat dan kemudian dia jatuh dengan keras ke tanah dan mati total. Orang-orang di tempat kejadian menjadi lamban selama 3 atau 4 detik dan kemudian apa? Jeritan itu hampir menghancurkan langit-langit adik perempuan. Tidak, semua orang di luar terkendali. Damar benar-benar membunuh seseorang secara langsung. Kali ini semua orang mengerti niat Damar. Dia siap membunuh semua orang di sini. Dia tidak melakukannya sebelumnya, hanya menunggu Sutian tiba. Sutian ada di sini membersihkan lapangan. Dia bisa membunuh dengan impunitas. Cepat panggil seseorang, teriak pria tersebut. Orang-orang di sebelahnya dengan cepat mengeluarkan ponsel dan memutar nomor tersebut. Namun suara putus asa keluar dari semua orang. Maaf, ponsel kamu tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Tidak ada sinyal. Sudah berakhir. Orang-orang sangat putus asa, hampir pingsan. Damar berjalan menuju pria dengan dasi merah dan berdiri di depannya. Sen Yaoming, di mana dia? Damar bertanya tanpa ekspresi. Tubuh pria berdasi merah itu bergetar seperti seringan. Dia melebarkan matanya, wajahnya dipenuhi keringat. Dan setelah menggigil beberapa saat, dia berkata dengan gemetar, Sen Yaoming kembali ke keluarganya, pulang ke rumah. Setelah Suyu meninggal, dia khawatir bahwa kamu, Direktur Damar, kamu akan membalasnya. Jadi dia kembali ke keluarga untuk mencari suara terlebih dahulu. Pria berdasi merah itu gemetar. Mengapa dia membunuh Suyu? Damar Ning bertanya. Demi uang, citra yang Sen Xiaoming ciptakan selama bertahun-tahun sebenarnya palsu. Amal yang dia lakukan adalah penipuan dan anak-anak mudanya yang luar biasa juga dibeli dengan uang. Dia menggunakan identitas ini untuk menipu beberapa orang kaya, tapi demi uang orang kaya lainnya. Sen Yaoming hanya curang untuk Suyu, tidak hanya untuk uang, tetapi juga untuk kehidupan Suyu. Mengapa dia melakukan ini? Damar meraih dasi pria dengan dasi merah dan meraung dengan suara rendah. Karena keluarga Sen kami ingin Nona Suyu mati. Pria berdasi merah itu gemetar. Keluarga Sen? Mata Damar dingin dan berdarah. Seperti binatang buas, tapi dia mencoba yang terbaik untuk menekan kemarahan di dalam hatinya. Sen bertanya mengapa keluarga Sen melakukan ini. Direktur Lin, apakah kamu tahu perusahaan Sanhua? Pria berdasi merah itu gemetar. Sanhua itu bukan, ya itu Sanhua yang menentang perusahaan bintangmu. Di belakang Sanhua ini adalah keluarga Sen. Pria berdasi merah berkata dengan tergesa-gesa. Mendengar ini Damar samar-samar menebak sesuatu. Direktur Lin, kamu sangat lancang. Baru-baru ini perusahaan bintangmu juga sangat mulus. Kamu sudah lama cemburu pada orang-orang. Tahukah kamu, perusahaanmu telah menjadi perusahaan Deus Mistik yang panas dengan War Tiger. Dan sahamnya telah melonjak juga menarik banyak bakat. Adapun Nona Suyu bahkan lebih luar biasa. Harimau pertarungan membuatnya melambung ke langit. Dan dia adalah superstar generasi baru yang paling potensial di dunia. Cina, dengan usia ya penampilan Nona Suyu, kamu tidak sulit bagi perusahaan untuk menjadi pemimpin industri berdasarkan dia. Karena itu keluarga Sen merasa terancam dan takut. Dan kebetulan keluarga Sen juga sedang bersiap-siap untuk meluncurkan bintang wanita dengan potensi yang sama pada saat ini. Tetapi pada saat ini Nona Suyu di bawah kecemerlangan. Sulit bagi pendatang baru untuk menonjol, bahkan jika perusahaan pialang sepenuhnya mengemas dan beroperasi, masih sulit untuk jadi. Keluarga Sen yang cemburu memutuskan untuk menyingkirkan Nona Suyu secara langsung. Ini membuat Sen Yaoming datang menemui Nona Suyu. Hubungi, kata pria berdasi merah itu dengan gemetar. Keberatan terungkap. Hati Damar juga menegang dan dia tetap diam.
Semua ini masih belum bisa diprediksi. Popularitas Suyu telah menarik kecemburuan banyak orang, tetapi orang-orang itu tidak cukup untuk mengguncang Suyu. Tapi keluarga Sen berbeda. Sebagai pesaing sumber daya keuangan dan sumber daya manusia, keluarga Sen tidak sebanding dengan orang biasa. Dan itu terkait dengan kepentingan keluarga Sen. Bagaimana mungkin keluarga Sen tidak membunuh? Kenapa? Aku tidak pernah tahu kalau Shen Hua berhubungan dengan keluarga Sen. Damar mengepalkan tinjunya dengan erat, matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak tertandingi. Jika dia tahu, Damar mungkin akan menolak kontrak Suyu dan Shen Yaoming lebih cepat. Tapi sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Keluarga Shen adalah penipu lartor di belakang yang San Hua. Dan perwakilan hukum Sanhua bukanlah keluarga Sen. Kamu belum pernah mendengarnya, itu normal. Pria berdasi merah itu gemetar. Saya mengerti, Damar mengangguk. Karena keluarga Sen telah memutuskan untuk melakukan ini, maka saya akan pergi ke keluarga Sen untuk memahami akun itu. Ya, Damar, kamu harus pergi ke keluarga Sen untuk menemukan mereka untuk menyelesaikan akun. Ya, pria berdasi merah berkata dengan cepat. Dia tidak sabar untuk mentransfer semua kebenciannya kepada keluarga Sen. Setidaknya dia tidak bersalah, dia bahkan tidak berencana melakukan apapun pada Suyu. Tapi tepat setelah dia selesai berbicara, Damar tiba-tiba meraih lehernya dengan satu tangan dan mengangkatnya. Kekuatan arogan dan mendominasi hampir membuat pria itu tidak bisa menelan. Sehat? Pria itu tiba-tiba mengalami kesulitan bernapas. Damar, kamu apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku, lepaskan aku. Damar, pria itu berjuang dengan panik, menderita tanpa henti. Lehernya cacat setelah seolah-olah bisa patah kapan saja. Orang-orang di sekitar juga ketakutan dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur dengan ngeri. Detulin, kami sudah memberitahumu segalanya. Mengapa kamu masih ingin melakukan ini? Satu orang bertanya dengan gemetar. Kapan aku mengatakan bahwa aku tidak akan membunuhmu jika kamu mengatakan yang sebenarnya? Damar bertanya kembali pada pria itu. Pria itu membuka mulutnya dan terdiam. Bukankah wanita ini bertanya padaku, mengapa aku tidak merasakan sakit dan mengapa aku tidak menjawab? Biarkan aku memberitahumu, cedera ini tidak ada artinya bagiku sama sekali, dan alasannya mengapa aku membiarkanmu terluka dan tidak melawan adalah memberikan padaku alasan untuk dirimu sendiri, alasan untuk membunuhmu. Damar berkata dengan acuh tak acuh, dan kemudian matanya menyipit. Dia meraih pria dasi merah itu dan membantingnya ke tanah. Ledakan, suara keras menyebar, tanah bergetar, sejumlah besar peretakan muncul, seolah-olah seluruh bumi akan runtuh. Kerumunan terhuyung-huyung tidak bisa berdiri diam. Sendok garpu berserakan di seluruh meja. Ketika semua orang menstabilkan tubuh mereka dan berdiri, mereka terkejut menemukan bahwa pria dengan dasi merah telah dilempar sampai mati oleh Damar. Tulang seluruh tubuhnya hancur, kulitnya terkoyak, tubuhnya seperti lumpur, dan dia jatuh ke tanah tak bergerak. Selanjutnya kamu. Damar bangkit dan berkata dengan tenang, apa? Membantu? Tidak. Semua orang berteriak dengan bergegas menuju gerbang seperti orang gila. Mereka menarik pintu dengan keras, tetapi pintunya terkunci di luar. Semua orang mengebor pintu dengan putus asa, tetapi tetap tidak berhasil. Mereka berbalik ketakutan. Damar sudah berdiri di depan mereka. Butuh waktu sekitar 1/4 jam ledakan. Pintu kotak dibuka. Damar berlumuran darah berjalan keluar dari dalam. Orang-orang yang menjaga di luar tidak melirik ke dalam kotak, tetapi hanya dengan satu pandangan. Mereka buru-buru menutup mata dengan ketakutan. Di dalam kotak itu mereka. Direktur Lin, Su Tian berlari dan membungkuk hormat. Apakah pesawatnya sudah siap? Oke, ayo pergi sekarang dan pergi ke rumah Sen terbaru. Di samping kolam renang pribadi, seorang pria mengenakan kacamata hitam sedang berbaring di kursi santai, merokok cerutu dan makan anggur yang diberi makan oleh baju renang yang indah. Di sebelahnya sangat nyaman. Yuming, kamu masih luar biasa. Kamu baru saja mengucapkan beberapa patah kata dan kamu memaksa Suyu mati. Sekarang perusahaan Sanhua, kita dapat melompat dan mengalahkan Yang Hua dan menjadi raksasa domestik. Kupikir perjalananmu di Tiongkok pasti lancar kan? Shen Yaoming berkata sambil tersenyum sambil melihat baju renang cantik di sampingnya. Oh, Menggi, bukannya kamu tidak tahu siapa di antara orang-orang besar di industri hiburan yang tidak bisa menjual wajah Yu Jiun?
kepadaku. Jika aku tidak membunuh Suyu di tengah jalan, Yuji Juan, aku pasti sudah mati. Saudari pertama di industri hiburan, pelacur itu telah menekanku selama 6 bulan terakhir, membuatku sulit untuk menonjol. Kali ini dia pergi, jadi aku Yuji Juan tidak bisa terbang ke langit. Si cantik berkata dengan marah, lalu dia membungkuk ke tubuh Shen Yaoming dan tersenyum. Ayo, saudara Ming, makanlah anggur lagi. Shen Yaoming sangat berguna menamparkannya dengan keras dan tertawa kecil. Yuji Juan, kamu adalah merek teratas perusahaan kami. Kami menahanmu hanya untuk uang, tetapi dalam hal kecantikan dan temperamen kamu masih lebih buruk daripada Suyu. Jadi kami berencana untuk mengatur beberapa adegan untuk kamu syuting. Kamu harus berakting dengan baik, tidak memainkan nama besar seperti sebelumnya, dan menunjukkan beberapa keterampilan akting. Penonton sekarang tidak mudah dibodohi seperti sebelumnya. Oh, saudara Ming, jangan khawatir. Saya pasti akan melakukan pekerjaan dengan baik. Yuji Juan berkata sambil tersenyum. Tapi dia baru saja selesai terkunci. Shen Yaoming menampar wajahnya secara langsung. Apa? Yuji Juan menjerit dan jatuh ke tanah. Wajahnya memerah dan bekas tamparan yang jelas cukup menakutkan. Pria di sisi lain melihat ke arah ini. Mata Yuji Juan penuh ketakutan. Di mataku kamu hanyalah seekor anjing. Dengar. Jika anjing itu tidak patuh, aku pasti akan membunuh binatang buas itu dan memasak daging untuk dimakan. Shen Yaoming menatap Yuji Juan dengan dingin dan muram. Yuji Juan sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengangguk lagi dan lagi. Ya. Film ini adalah film investasi yang akhirnya ditarik oleh keluarga Shen saya. Dan biaya setiap film tidak kurang dari 200 juta yuan. Yuji Juan, keluarga Shen kami telah menaruh semua harta kami pada Anda. Bahkan Suyu demi Anda. Itu saja pergi. Jika kamu tidak bisa hidup lebih lama lagi, maka saya hanya bisa menarik kamu untuk menjual. Apakah kamu mengerti maksud saya? Shen Yaoming berkata dengan menyipitkan mata. Mengerti, aku mengerti. Jangan khawatir, Xiao Shen. Aku pasti akan mengambil gambar yang bagus. Aku pasti akan memenuhi harapanmu. Bagus, pergi. Layani saudara Mei dengan baik. Shen Yaoming mencibir. Ingatlah untuk merangkak untukku. Ya. Yuji Juan tidak berani melawan dan hanya bisa melakukan apa yang dikatakan Shen Yaoming. Dia senang ketika dia berpikir bahwa wanita yang berlutut di depannya akan menjadi saudara perempuan pertama dari industri hiburan di masa depan. Yaoming, ngomong-ngomong, sudahkah kamu menemukan cara untuk menghadapi kemarahan Direktur Damar? Pria itu bertanya sambil tersenyum menutup matanya. Aku tidak bisa mengandalkanmu, saudara Mei. Shen Yaoming berkata dengan tergesa-gesa. Suyu adalah orang yang seniman di bawah Yang Hua. Ketika sesuatu terjadi padanya, Direktur Damar pasti akan marah padaku. Meskipun keluarga Shen saya dapat berurusan dengan Direktur Lin, harganya terlalu tinggi. Jadi saya ingin meminta bantuan Brother Mei. Jika saya dapat menyingkirkan Direktur Damar, keluarga Shen saya pasti akan berterima kasih padanya. Dia tertawa. Ini hanya masalah sepele, jangan khawatir. Aku akan menangani untukmu. Pria itu tersenyum. Apakah saudara Mei yakin? Meskipun Suyu dilatih oleh Yang Hua dan merupakan superstar baru saat ini, dia hanya aktor yang menguntungkan di tangan Yang Hua. Sutradara Lin tidak kekurangan uang. Jika saya maju, dia harus memberi saya sedikit aja. Jika dia menyinggung saya secara pribadi, maka Dong Lin terlalu bodoh. Saya percaya dia adalah orang yang cerdas. Dia tertawa. Kalau begitu, Yaoming, terserah kakak Mei. Shen Yaoming tertawa. Sepotong kue. Saudara Mei menyipitkan matanya dan tersenyum menikmati. Pada saat ini, seorang pria berpakaian sebagai pembantu rumah tangga berjalan maju dengan cepat. Dia mengabaikan adegan absurd di tempat kejadian, berdiri di samping Shen Yaoming membungkukkan dan berteriak. Apa? Wajah Shen Yaoming sedikit berubah dan dia menoleh dan berkata, semua mati. Ya, mereka semua mati, tidak ada yang hidup atau tidak ada yang mati, kata pengurus rumah dengan hormat. Tangan Shen Yaoming memegang rokok, mau tak mau gemetar dan ekspresinya juga penuh warna. Apa yang salah? Pria itu melirik. Dan yang lainnya sudah mati. Shen Yaoming mengambil cerutu dan berkata ringan, mati? Siapa yang melakukannya? Siapa lagi di sana? Direktur Damar. Apa? Pria itu cukup terkejut.
Hal sepertinya tidak ada hubungannya dengan Danan. Untuk apa Donglin membunuh mereka? Aku juga aneh. Mungkinkah apa itu? Direktur Lin sangat marah. Dia telah mencapai titik di mana tidak ada perbedaan antara hitam dan putih, kata pria itu dengan suara serak. Napas Sen Yoming terasa sesak dan jantungnya berdesak sedikit lebih cepat. Terlepas dari situasi hitam dan putih, apakah kebencian Donglin telah mencapai titik di mana dia lebih suka menyinggung semua orang? Pada saat ini pria lain berjas bergegas mendekat menguasai. Pria itu memegang walkie-talkie dan berbisik. Ada apa? Sen Yoming bertanya dengan sungguh-sungguh. Tuan, seseorang di luar ingin melihatmu. Siapa? Mereka bilang mereka dari Yang Hua. Yang Hua, Sen Yoming tiba-tiba berdiri dari kursi, wajahnya sangat jelek. Pria di sana juga mendorong Yu Jujian dan berdiri tegak. Saudara Mei, Sen Yoming buru-buru menatap pria itu. Jangan panik, tenang, hanya beberapa orang dari Yang Hua. Pria itu berkata dengan ringan, lalu menatap pria berjas itu dan bertanya kepada Sen. Berapa banyak orang di sana? Ada cukup banyak. Deretan Mercedes hitam akan datang dan mungkin ada lusinan. Apakah kamu melihat Direktur Damar? Tidak, saya hanya melihat Sutian. Dan ada beberapa orang yang belum pernah melihatnya sebelumnya, kata pria berjas itu. Sutian ada di sini. Saya pikir Direktur Damar juga harus ada di sini. Pria itu berkata dengan ringan. Saudara Mei, apa yang harus saya lakukan? Mengapa saya tidak pergi dari sini dulu? Sen Yoming berkata dengan tergesa-gesa. Dia tertawa. Apa yang kamu takutkan? Hanya saja Direktur Damar ada di sini. Tidakkah kamu ingin mencamplok Yang Hua dalam mimpimu? Kakak Mei akan membantumu mewujudkan mimpi hari ini. Pria itu tertawa, mengambil pakaian di kursi, mengenakannya, dan melambaikan tangannya, berteriak, biarkan mereka masuk. Pria berjas itu ragu-ragu. Atur orang-orang dari Yang Hua untuk menerima mereka di taman belakang. Lalu panggil semua pengawal di sini. Sen Yoming berkata dengan sungguh-sungguh. Ya Tuan Sen, Yoming dan Mei G sedang menuju di taman belakang lebih awal. Pengurus rumah tangga segera memberitahu keluarga utama, keluarga Sen, dan memerintahkan untuk mengatur agar tuannya datang untuk menghadapi. Dan semua personel, keamanan, dan prajurit di area villa bergegas untuk menyergap di sekitar taman belakang. Semua orang tidak berani bertindak gegabah. Lagi pula tidak ada yang tahu bahwa orang-orang Yang Hua datang berkunjung tiba-tiba. Jadi apa yang harus dilakukan? Sen Yoming cukup gugup. Dia membunuh Suyu sendiri. Alasan mengapa dia meninggalkan Jiang Shen dengan tergesa-gesa adalah karena dia tidak ingin menghadapi kemarahan Donglin. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Donglin akan mengejarnya. Sen Yoming awalnya ingin menghindari pusat perhatian, tetapi saudara Mei penuh percaya diri dan memperingatkannya untuk tidak melakukannya. Karena itu Sen Yoming hanya bisa menunggu dengan cemas. Pada saat ini pengurus rumah tangga memimpin sekelompok orang ke belakang taman. Pemimpinnya adalah Damar. Melihat kedatangan eksekutif puncak Yang Hua, napas orang tidak bisa menahan gemetar. Sutian dan seorang lelaki tua mengikuti di belakang Damar. Damar tampak tenang dan langsung pergi ke meja untuk duduk. Postur ini, saya benar-benar tidak tahu apa artinya bersikap sopan. Sen Yoming mengerutkan kening dan kakak laki-laki itu tertawa terbahak-bahak. Apakah ini Direktur Damar? Ini benar-benar Qi Shuchun. Sen Yoming, kemarilah. Damar menyalakan rokok dan berkata kepada Sen Yoming yang duduk di sebelah Mei. Napas Sen Yoming terasa sesak, tetapi bagaimana dia bisa pergi dengan patuh? Hanya Sen yang bertanya. Direktur Lin tiba-tiba berkunjung. Saya tidak tahu mengapa. Aku akan menyelesaikan akun denganmu, kata Damar lurus. Akun apa? Sen Yoming berpura-pura tercengang. Tapi Damar bukan orang yang suka omong kosong. Dia mencubit pantung rokok dan berjalan langsung menuju Sen Yoming. Napas Sen Yoming bergetar dan dia dengan cepat bangkit dan melangkah mundur. Pada saat ini Damar bergegas menuju Sen Yoming, meraih kepalanya dengan satu tangan seperti cakar. Apa? Sen Yoming hampir berteriak dan mundur dengan panik. Tapi sebelum tangan Damar mendekatinya, sebuah tinju telah menghantam telapak tangan Damar. Ledakan. Tubuh Damar berhenti dan pemilik tinju itu mundur lagi dan lagi. Dan tubuhnya sedikit tidak stabil. Damar melihatnya hanya untuk menyadari bahwa itu adalah saudara Mei yang menembak. Pada saat yang sama, semua petugas keamanan di dekat taman bergegas keluar, mengeluarkan senjata mereka satu persatu dan membidik Damar.
Sejumlah besar prajurit juga bergegas dan berhenti di depan Xiaoming. Hanya dalam beberapa detik sebelum dan sesudah, Damar langsung dikelilingi dan dipermalukan. Tapi dia sangat tenang. Beberapa orang dari Liang Hua yang mengikuti menunjukkan ketakutan di wajah mereka. "Siapa kamu?" Damar memandang Brother Mei dan bertanya. "Itu di bawah hutan Mei Jiang, Dr. Lin. Kamu sopan," kata pria itu sambil tertawa kecil. Mei Jianglin belum pernah mendengarnya. Damar menggelengkan kepalanya. Dr. Lin, mentor Mei Jianglin ini adalah iblis berlengan 6 penjara Xiaonan. Penjara Xiaonan adalah iblis dunia dan kejam dan membunuh banyak orang. Orang-orang baik Martia Dao semua benci dan takut keluarga memiliki sesuatu hubungannya dengan penjaga selatan darah iblis. Pria tua di belakangnya berkata dengan suara serak. "Benarkah?" Damar tidak memiliki banyak ekspresi di wajahnya. Kemudian Mei Jianglin melirik lelaki tua itu dan tersenyum lembut. "Itu masih lelaki tua. Kami memiliki visi, tidak seperti beberapa orang yang terkenal tapi bodoh. Saya khawatir itu bukan orang yang sangat mendapatkan reputasi palsu." Kata-kata ini jatuh ke tanah dan semua orang di Yang Hua sangat marah. Mei Jianglin jelas mengejek Damar. "Benar-benar berani." Sambil ngudut Geisha. "Tunggu sebentar." Anak muda, metode Dr. Lin tidak seperti yang dapat kamu bayangkan. Jangan berpikir bahwa jika Tuhan kamu melindungi Anda, tidak ada yang akan berani menyentuh Anda. Kamu harus tahu apa artinya berada di luar orang-orang. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Pak Tua, karena kamu tahu nama tuanku, kamu juga harus tahu ketakutan tuanku. Apakah menurutmu tuanku bukan tandingan Damar? Mei Jianglin bertanya dengan mata menyipit. Meskipun tuanmu memiliki reputasi yang ganas, kekuatannya hanya itu. Jika kamu benar-benar ingin bertarung, aku juga bisa bertarung dengan beberapa trik dengan lelaki tua ini. Kata lelaki tua itu dengan suara serak. "Apa yang kamu katakan?" Mei Jianglin tampak tidak senang dan mendengus dingin. "Orang tua, siapa kamu? Betapa sombongnya." Orang tua itu penatua tertinggi Xuanying dari sekte Raja Timur. "Anak muda, pernahkah kamu mendengar tentang orang tua ini?" Orang tua itu berkata dengan tenang. "Apa?" Wajah Mei Jianglin berubah seketika dan napasnya hampir berhenti. "Agama Timur, penatua tertinggi, bagaimana ini? Mengapa sekte Timur berakhir?" Kenapa Mei Jianglin sedikit bingung. Dia belum pernah mendengar tentang Yuan Xing, tapi dia tahu tentang sekte Kaisar Timur. Dan bagaimana bisa tetua tertinggi dari sekte yang begitu besar menjadi orang biasa? "Oke, Yuan Xing, jangan buang waktumu dengannya." Damar mengambil langkah maju dan dilaporkan bahwa Mei Jianglin sedang berjalan. "Sejak saya tiba di sini, saya juga harus menyelesaikan akun. Direktur Lin, apa yang ingin kamu lakukan?" Mei Jianglin berkata dengan gigi terkatup. "Jika kamu tidak ingin mati, cepat pergi dan kamu akan baik-baik saja. Jika kamu terus menghentikanku, bahkan tuanmu berdiri di sini, aku akan membunuhnya." Sebuah suara dingin keluar, niat membunuh. Ketika Shen Yaoming mendengar kata-kata Damar, tangan dan kakinya terasa dingin dan menggigil. Dia tidak pernah berpikir bahwa sikap Damar begitu tegas. "Saudara Mei, apa yang harus saya lakukan?" Shen Yaoming bergidik. Mei Jianglin tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Damar yang datang. Wajahnya penuh kewaspadaan dan niat bertarung. Suara mendesing. Pada saat ini Mei Jianglin dimulai. Dia tidak ragu-ragu lagi. "Saatnya untuk bertarung. Dokter Damar, hentikan aku." Damar dengan teriakan keras, dia mengulurkan tangannya. Tinju seperti hantu menutupi siang Damar. Tapi Damar tidak takut sama sekali dan membunuh dengan pukulan backhand. Tidak peduli seberapa tajam tinju Mei Jianglin, Damar mengabaikan mereka semua. Ledakan. Mei Jianglin dipukul langsung di dada. Kekuatan yang melonjak mengguncang tubuh Mei Jianglin dengan darah mengalir deras.
Organ-organ internalnya bergejolak, hampir menjungkir balikan sungai, dan orang-orang mundur dengan panik. Dia belum berdiri teguh, tetapi dia menggertakkan giginya, dan sementara Damar belum menyelesaikan gerakannya, dia mengulurkan tangannya lagi, bergantian tinju dan telapak tangannya, dan melemparkan banyak hantu. Damar cukup terkejut setelah menerima trik dia memakan trik Mei Jianglin langsung di dadanya. Jika bukan karena tubuh Damar yang luar biasa, saya khawatir pukulan ini tidak akan membuatnya muntah darah. Apakah ini seni bela diri dari iblis bertangan 6? Gumam Damar. Apa yang baik dari iblis bertangan 6 adalah teknik bayangan hantu semacam ini. Begitu dia menggunakan lengannya, dia dapat meluncurkan ribuan serangan. Setiap serangan seperti gelombang, satu demi satu membuat orang kewalahan dan tidak mampu melawan. Mei Jianglin adalah murid iblis bertangan 6 yang bangga, dan tekniknya juga merupakan seni bela diri terkenal dari iblis bertangan 6, kata Yuan Xing. Damar mengangguk, sayangnya seni bela diri ini tidak dapat digunakan pada orang ini. Serangan ini tidak berpengaruh pada saya. Apa yang kamu katakan? Wajah Mei Jianglin tenggelam dan dia meraung dengan enggan. Kalau begitu biarkan kamu merasakan pukulan dewa iblisku di atas sungai. Setelah berbicara, tinju dan telapak tangan keluar. Tangan dan kaki seperti ular terbang di sungai dan laut dengan bayangan lengan yang tak terhitung jumlahnya dalamnya membunuh Damar. Serangan itu seperti jaring besar yang menutupinya. Ketika orang melihatnya, mereka merasa bahwa Damar tidak punya tempat untuk melarikan diri. Oke, Shen Yaoming di belakang sangat gembira. Dia telah lama mendengar bahwa Mei Jianglin sangat kuat dan dia telah mendapatkan legenda iblis yang sebenarnya, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan sangat luar biasa. Bahkan jika dia tidak bisa menjaga Damar hari ini, dia pasti akan bisa menahannya. Selama itu tertunda untuk sementara waktu. Ketika tuan keluarga Shen saya datang, Damar terkait untuk menahan diri. Saya masih percaya diri bahwa Damar bermargarin ini dapat melawan seluruh keluarga Shen saya sendirian. Shen Yaoming mencibir dalam hatinya, matanya tertuju pada sana. Namun pada saat ini aliran udara yang mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuh Damar. Semua orang di sekitar terguncang oleh arus udara ini. Shen Yaoming hanya bisa terkejut, matanya melebar cemas, tapi melihat bayangan lengan yang menutupi Xiao Damar tiba-tiba semua terpelintir. Selanjutnya, tubuh Mei Jianglin yang berdiri di depan Damar juga terpelintir. Itulah pelintiran yang terbungkus oleh aliran udara yang diperas. Itu adalah putaran yang tak terhentikan. Damar berdiri di tempatnya dengan tenang. Dia hanya berdiri di sana menatap dingin ke arah Mei Jianglin. Tidak ada pertahanan atau serangan balik sama sekali, tetapi serangan Mei Jianglin dipatahkan. Orang-orang di sekitar terengah-engah dan semua mata melebar. Baru saat itulah saya menyadari bahwa aliran udara yang memancar keluar dari tubuh Damar telah benar-benar terbentuk. Berubah menjadi bentuk yang menakutkan seperti Unicron. Dan Mei Jianglin pada saat ini, Unicron yang menguap ini menggigit dengan mulutnya. Unicron menggerakkan rahang atas dan bawah dengan panik. Dan taring gas berobek dan meremas Mei Jianglin. Mei Jianglin melolong kesakitan dan dia berjuang dengan panik mencoba menghilangkannya, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Dia telah menjadi mangsa Unicron. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Mengko, Shen Yaoming berteriak dengan cemas, dan orang itu melangkah maju tanpa sadar, tapi memikirkan sesuatu mundur dengan gemetar. Pada saat yang sama, membuat raungan melengking dari mulut. Tembak aku, tembak, tembakan cepat. Dengan perintah tembakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di sekitar. Beng, beng, beng. Banyak peluru terbang ke arah ini. Lancang. Yuan Xing sangat marah. Apakah kamu tidak memandang orang tua itu? Setelah berbicara, orang itu berubah menjadi angin kencang dan menyapu. Ketika dia kembali ke tempat yang sama, tangan tua itu memegang sejumlah besar peluru panas. Semua orang tercengang. Pada saat yang sama, Damar juga mengerahkan kekuatannya dengan keras, menghancurkan tubuh Mei Jianglin hidup-hidup. Seluruh tubuh Mei Jianglin langsung terbelah dua dan mati di tempat. Shen Yaoming sangat ketakutan sehingga kakinya lumpuh ke tanah dan sulit untuk bangun. Mei Jianglin tetapi dia membayar banyak uang untuk mengundangnya.
Di luar, Mei Jianglin dikabarkan sebagai master yang sangat ajaib. Dikatakan bahwa dia adalah pemain yang tak terkalahkan di dunia. Siapa yang tidak takut padanya dalam seni bela diri. Namun di depan Dr. Genius Lin, dia seperti ayam, sangat lemah dan tidak berdaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Shen Yaoming gemetar liar. Melihat Damar semakin dekat, Shen Yaoming berteriak dengan suara melengking. Direktur Lin, hentikan. Ada kata-kata terakhir. Damar tanpa ekspresi. Direktur Lin, ini semua salah paham. Ini salah paham. Kematian Nona Suyu tidak ada hubungannya denganku. Teriak Shen Yaoming cemas. Dengan siapa itu terkait? Damar bertanya balik. Aku tidak tahu. Karena kamu tidak tahu, maka aku akan membunuhmu dulu. Aku lebih baik membunuh yang salah daripada membiarkan yang pergi. Damar berkata dengan tenang. Dia mengangkat tangannya siap-siap untuk menampar kepala Shen Yaoming hidup-hidup. Namun pada saat kritis ini, Dokter Damar, jika kamu berani melukai rambut Shen Yaoming, saya jamin kamu semua di sini tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Dari teriakan itu, aura mengerikan menghantam di sini, menutupi taman belakang ini. Orang-orang terkejut. Tuan keluarga Shen telah tiba. Mendengar ini, Damar berhenti dan melihat ke samping. Tapi saya melihat sejumlah besar mobil bergegas ke arah itu. Semua meja dan kursi dekoratif di jalan hancur dan mereka langsung masuk ke taman belakang. Selain itu, sejumlah besar tokoh juga melompat dari segala arah. Mereka semua berdiri di dinding menatap dingin dalam. Napas setiap orang sangat kuat, menakutkan dan mengejutkan. Mereka semua adalah master satu kelas. Taman belakang dikelilingi orang-orang ketakutan. Saya tidak menyangka keluarga Shen kecil ini memiliki begitu banyak orang kuat. Ya Tuhan, kami meremehkan keluarga Shen ini. Yuan Xing melangkah maju dan berkata dengan suara rendah, apakah kamu sudah mengatasinya? Damar bertanya dengan ringan. Dari sudut pandang saat ini mudah untuk ditangani, kata Yuan Xing. Oke, siapa orang-orang ini? Aku akan membunuh Shen Yaoming. Setelah Damar selesai berbicara, dia berjalan menuju Shen Yaoming di sana. Pada saat ini, Shen Yaoming sangat arogan dan ketakutan. Dan ketakutan di wajahnya telah menghilang tanpa jejak. Ketika tuan dari keluarga Shen tiba, dia melirik kepercayaan diri dan secara alami tidak takut. Dia menegakkan punggungnya dan berteriak. Direktur Lin mundur. Damar menatapnya dengan ringan, tetapi langkahnya tidak berhenti. Namun keluarga Lin, kamu sangat berani. Tidakkah kamu mendengar apa yang saya katakan? Apakah menurut kamu keluarga Shen saya tidak ada? Shen Yaoming mengerutkan kening dan berteriak lagi, tapi Damar masih menjaga kecepatan. Yaoming, kamu mundur. Pada saat ini suara dingin keluar. Kemudian seorang pria berjubah putih berkepala botak jatuh dari pagar dan berhenti di depan Damar. Paman ketiga, seru Shen Yaoming. Kepala botak berjubah putih yang dikenal sebagai paman ketiga mengangguk, tetapi matanya seperti harimau dan serigala terkunci di tubuh Damar. Paman ketiga, Dr. Genius Lin ini sangat jahat. Kurasa di sana sekali tidak peduli dengan keluarga Shen kita, kata Shen Yaoming. Bagaimana aku tidak tahu? Kepala botak Bai Fau menatap Damar. Dr. Lin Xin, kamu terlalu lancang. Aku tahu kamu tidak seperti dulu lagi, tapi keluarga Shenku bukan kesemak yang lembut. Kamu memanggil angin dan hujan di luar, itu kamu. Tapi jika kamu di sini untuk menghasilkan banyak uang, kamu tidak akan bisa melakukannya. Jadi keluarga Shenmu akan melawanku. Damar memandangnya dan berkata, Dokter Damar, keluarga Shen saya tidak memiliki niat untuk menentang Anda, juga tidak ingin menentang Anda, tetapi keluarga Shen saya bukanlah orang yang takut akan hal-hal. Jika Dokter Lin bersedia untuk duduk dan berbicara dengan baik dengan kami dan menjernihkan kesalahpahaman, mungkin tidak perlu bertarung. Aku hanya akan bertanya padamu, kematian adikku Suyu dilakukan oleh keluarga Shenmu, kan? Aku tidak tahu, kan? Kami tidak tahu sama sekali, seru Shen Yaoming cemas. Tidak mengakuinya, tidak masalah. Mata Damar dingin tetapi suaranya sangat tenang. Saya di sini hari ini hanya untuk membunuh Shen Yaoming. Jika keluarga Shen kamu berani campur tangan, maka saya akan menghancurkan keluarga Shenmu. Lancang, berani. Penyakit jiwa, keluarga Shen sangat marah dan meraung. Dokter Ilahi Lin, jangan pergi terlalu jauh. Bai Fo menggeram dengan kepala botak. Damar tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi tiba-tiba pupilnya membengkak seperti hantu. Dia melompat ke kepala botak jubah putih itu dan pada saat yang sama dia berubah menjadi kepalan tangan dan menghancurkan dengan keras. Paisan Zhang. Kepala botak itu juga langsung berteriak dan menamparnya dengan backhand. Ledakan.
Sebuah suara teredam keluar, telapak tangan terpisah. Damar tidak bergerak sama sekali, tetapi kepala botak berubah putih itu sedikit gemetar dan melangkah mundur lagi dan lagi. Paman ketiga, Tuan ketiga, semua orang sibuk memegang kepala botak Bai Pao. Paman ketiga, apakah kamu baik-baik saja? Sen Yoming berkata dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa, aku tidak menyangka Dr. Jenuslin ini begitu kuat. Sepertinya ada rumor tentang reruntuhan metode orang telah mencapai 10 talenta terbaik. Bai Pao berkata dengan kepala botak. Apa yang harus saya lakukan? Sen Yoming bertanya dengan kaget. Tidak apa-apa, ini adalah wilayah keluarga Sen. Dengan begitu banyak anggota keluarga Sen sepertiku, mengapa aku harus takut padanya sendirian? Bai Pao mendengus dingin dengan kepala botak. Paman ketiga, ada lebih dari satu Dr. Lin. Orang tua di sebelahnya sama kuatnya. Berhati-hatilah, orang tua siapa itu? Ini. Sen Yoming ragu-ragu lalu tersenyum. Hanya orang biasa. Itu saya. Tidak tahu asal-usul yang tepat. Benarkah? Itu saja. Bahkan dia yang harus dibersihkan. Bai Pao berteriak dengan kepala botak. Dan segera memerintahkan semua orang kuat dari keluarga Sen untuk menyerang Damar bersama-sama. Perang segera dimulai. Sen Yoming mundur dengan kaget. Tuan, mengapa kamu tidak memberitahu paman ketiga? Orang itu adalah penatua tertinggi dari sekte Kaisar Timur. Orang kepercayaan di sebelahnya mendekat dan buru-buru bertanya, kamu bodoh. Jika paman ketiga tahu bahwa identitas pihak lain sangat buruk, dia tidak akan berani menyinggung perasaannya. Keluarga pasti akan menyerah pada saat untuk disalahkan. Pada saat itu, kita akan selesai, kata Sen Yoming dengan suara rendah. Tuan, kamu melakukan ini untuk keluarga. Bagaimana keluarga bisa menyerahkan Anda? Kamu tidak mengerti sama sekali. Keluarga seperti keluarga Sen kami terlalu mengutamakan kepentingan keluarga. Sen bahkan tidak tahu bahwa sekte Dang Huang ada hubungannya dengan Damar. Kalau tidak, mengapa mereka memprovokasi? Jika mereka mengetahui, kemungkinan besar mereka akan menyerahkan saya untuk rekonsiliasi. Jadi saya tidak bisa menjelaskannya. Biarkan mereka bertarung bersama. Jika rekonsiliasi tidak dapat dilakukan, saya dapat bertahan. Tapi Tuhan, mudah. Bukankah ini akan menyakiti keluarga Sen? Kamu memikirkan keluarga Sen kita terlalu sederhana. Apakah kamu benar-benar berpikir keluarga Sen kita mampu melakukan ini? Sen Yoming mencibir, tunggu Dr. Lin agar menyesal melawan keluarga Sen kita. Orang di sebelahnya mengangguk dan namun pada saat ini beng beng beng, beberapa suara teredam menyebar dan berkata, dan beberapa sosok menyebar dan beberapa sosok terbang ke arah Sen Yoming dan jatuh di sampingnya. Pada pandangan pertama, dia adalah penguasa keluarga Sen. Di antara mereka adalah kepala botak berjubah putih. Paman ketiga, kamu. Mata Sen Yoming melebar, napasnya terengah-engah. Tapi dia melihat kepala botak Bai Pao berjuang untuk bangun. Darah di sudut mulutnya dan matanya menatap muram ke depan. Siapa kau sebenarnya? Serunya. Dan Xuan Xing yang mendekat, bukankah aku baru saja memberitahumu? Orang tua ini adalah tetua tertinggi dari sekte Kekaisaran Timur. Kamu adalah kakak dari dasar sumur keluarga Sen dan kamu tidak mengenal orang tua ini. Penatua tertinggi sekte Kaisar Timur, kepala botak Bai Pao bergidik dan tiba-tiba melototi Sen Yoming. Yoming, kamu berbohong padaku. Paman ketiga aku juga tidak tahu. Sen Yoming berkata buru-buru dengan gemetar. Kau sialan, kepala botak Bai Pao sangat marah, tapi sekarang bukan waktunya untuk memberi pelajaran pada Sen Yoming. Suara memendesing. Xuan Xing bergegas lagi, momentumnya seperti pelangi tak terbendung. Berhenti, master keluarga Sen berkumpul. Kepala botak jubah putih itu juga penuh energi dan pergi untuk membunuhnya. Kedua belah pihak bertarung bersama lagi. Dengan keunggulan sejumlah mereka, keluarga Sen dengan Yuan Xingdao, dan untuk saat ini mereka ditahan. Ini baik, Sen Yoming sangat gembira. Tapi setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan wajahnya langsung pucat. Tuan, ada apa denganmu? Orang di sebelahnya bertanya dengan cepat. Damar, dari mana saja kamu? Sen Yoming bertanya dengan gemetar. Yang lainnya juga terkejut. Ya, di mana Dr. Lin? Mengapa dia tidak melihatnya Damar dalam perang? Mungkinkah itu? Sen Yoming tiba-tiba memikirkan hal yang sangat menakutkan. Pada saat ini suara acuh tak acuh terdengar dari belakangnya. Aku di sini. Dalam sekejap Sen Yoming merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketika dia berbalik, dia melihat bahwa Damar telah berdiri di belakangnya. Tubuh Sen Yoming membeku di tempat,
tidak bisa bergerak. Dia melihat mata Damar dipenuhi dengan kematian dan kebencian. Itu adalah kebencian yang belum terselesaikan. Itu kebencian yang tak tertahankan. Ini adalah tekad Damar. Pada saat ini Shen Yaoming menyadari bahwa kecuali Damar meninggal, tidak ada di dunia ini yang bisa menghentikannya untuk membalas dendam. Dokter Damar, aku tidak bersalah. Kematian Nona Suyu ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Shen Yaoming sadar kembali dan bergerak mundur setelah langkah yang sulit, tapi tidak berhasil. Damar meletakkan tangannya di bahunya, matanya masih tenang dan kesal. Kecil, Tuan Muda, hati-hati, lepaskan Tuan Mudaku. Orang-orang di sebelahnya berteriak dengan gemetar dan beberapa orang bergegas ke depan untuk menghentikan. Tersedia di detik berikutnya ledakan. Tinju Damar dengan secepat bayangan langsung menusuk kepala pria itu. Kepala runtuh seperti semangka yang meledak dan orang-orang mati di tempat. Tampak menyedihkan. Apa semua orang di sekitar ketakutan. Shen Yaoming bahkan lebih putus asa dan dia buru-buru menoleh ingin meminta bantuan pada paman ketiga. Tetapi ketika dia menoleh, dia menyadari bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan saat ini. Kepala botak berjubah putih dan yang lainnya masih bertarung dengan Yuan Xing. Tapi kali ini kedua belah pihak tidak seimbang. Tetapi Yuan Xing melakukan yang terbaik untuk menahan Bai Pao, kepala botak dan yang lainnya. Tuan dari keluarga Shen seperti jubah putih dan kepala botak tidak bisa menyingkirkan bintang primordial sama sekali. Apalagi avatar untuk membantu Shen Yaoming. Kaki Shen Yaoming lemah dan putus asa. Dia tidak bisa berdiri dan merosot ke tanah. Dia mengangkat kepalanya dengan gemetar dan menatap Damar. Dokter Lin, saya benar-benar tidak bersalah. Malam itu ketika kamu menelpon Xiao Yu, apa yang kamu katakan pada Xiao Yu? Damar bertanya dengan tenang. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya biarkan dia beristirahat sebentar. Mata Shen Yaoming bergetar dan dia berbicara dengan ragu-ragu. Damar mendengar suara itu berjongkok di depannya dan dengan ringan membelai wajahnya. Shen Yaoming, jika kamu menjelaskan dengan jujur, sebenarnya aku bisa memperlakukanmu dengan ringan. Damar, apa yang akan kamu katakan? Itu benar. Jika kamu masih terobsesi dan terus menipu saya, kamu harus tahu bahwa saya adalah seorang dokter atau praktisi pengobatan. Sina dan saya memikirkan 100.000 cara untuk membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian. Kamu benar-benar ingin mengalaminya. Bisakah kamu? Damar berkata dengan suara serak. Kedengarannya seperti sihir. Shen Yaoming sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya gemetar dan dia hampir kehilangan jiwanya. Tetapi dia tahu apa akhir dari pengakuan itu dan dia akan terus menggertakkan giginya dan bersikeras bahwa dia tidak akan mengakuinya. Namun Damar dengan ringan menancapkan jarum perak di dadanya. Apa? Shen Yaoming segera jatuh ke tanah, berguling dan melolong kesakitan menggaruk tubuhnya tanpa henti. Ini sangat gatal, ini sangat tidak nyaman. Shen Yaoming berteriak dan semua daging di tubuhnya tergores, memperlihatkan noda darah. Orang-orang di sekitar ketakutan, tetapi melihat Damar mencabut jarum perak di dadanya dalam sekejap, rasa gatal di tubuhnya Shen Yaoming menghilang dan orang-orang berhenti berguling. Tetapi dalam waktu yang singkat, Shen Yaoming tampak berusia beberapa tahun. Jiwanya tidak tiba-tiba lesu, tubuhnya berlumuran darah dan dia sangat malu. Dia berbaring di tanah, terengah-engah. Bisakah kita berbicara sekarang? Damar bertanya. Oke, aku akan bilang. Shen Yaoming berlemah. Apa yang kamu bicarakan di telepon malam itu? Kontrak. Beberapa detail bagus nanti. Rinci. Sebenarnya sebelum menandatangani kontrak, kami menandatangani kontrak iklan sederhana dengan Nona Suyu, dengan kedok perusahaan periklanan. Tetapi kontrak ini sebenarnya terkait dengan kontrak yang ditandatangani malam itu. Tidak ada masalah dengan kontrak itu, tetapi jika kamu hubungi kami dan tinjau lagi, itu tidak akan mudah. Apa isi dari kontrak kalian iklan itu? Damar Shen bertanya. Kontrak iklan itu ditipu. Nona Suyu tidak bisa melihatnya. Setelah dia menandatangani kontrak malam itu, dia melanggar kontrak iklan sederhana. Menurut isi kontrak iklan, dia harus melapor ke 1 fai 10 miliar tunai. Shen Yaoming berkata dengan suara serak. 10 miliar? Damar melotot. 10 miliar, dia tidak mampu membayar. Kamu mencoba memaksanya untuk membunuh diri dengan sengaja kan?
Jika Suyu mati, artis yang dilatih oleh keluarga Sen kami akan dapat menempati pasar hiburan domestik dan menjadi saudara perempuan pertama di industri hiburan. Keluarga Sen saya juga dapat sepenuhnya mendominasi industri hiburan domestik. Jadi ini rencana keluarga Senmu. Ya, keluarga Sen menyuruhku melakukannya, kata Sen Yaomeng. Damar menarik napas dalam-dalam. Direktur Lin, bisakah kamu melepaskanku sekarang? Kapan aku bilang aku akan membiarkanmu pergi? Kata Damar kosong. Hah? Tapi kamu, ledakan. Damar meninju langsung ke dada Shen Yaoming dan menghancurkan hatinya. Shen Yaoming tiba-tiba bergetar, menatap Damar dengan mata terbelalak. Dokter Lin, kamu harus mati. Jika kamu memberitahuku terus terang, aku hanya bisa memberimu waktu yang baik. Kalau tidak, aku akan menyingkirkanmu selama 77 dan 49 hari sebelum membiarkanmu mati. Damar berkata dengan suara serak dan melemparkan tangannya dengan tajam. Shen Yaoming memuntahkan banyak darah, lalu memutar lehernya dan mati di tempat. Apa? Ada teriakan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar. Bersambung.